السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا باتباع الحق في كل أمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Abu Ayyub mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, berikan saya sebuah nasihat yang pendek." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, perlindungan lingkungan dan perlindungan lingkungan. Yang pertama, nasihat Rasulullah adalah, ketika kamu akan menegakkan salat, maka jadikanlah salat yang kamu kerjakan tersebut adalah seolah-olah salat yang terakhir yang kamu laksanakan. Hadirin rahimakumullah, sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini seolah-olah mengingatkan kita betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Ibadah tidak boleh dikerjakan sebatas mengugurkan kewajiban. Namun ibadah setiap kali ada kesempatan, maka ibadah itu hendaknya dimaksimalkan. Ketika seorang beribadah kepada Allah, terkhusus di dalam melaksanakan salat, ketika salat itu dikerjakan seolah-olah dia tak punya kesempatan lagi setelah itu untuk melaksanakannya, tentu dia akan memaksimalkan waktunya, kesempatan terakhir untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, nasihat kedua, janganlah kamu berkata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nanti akan meminta maaf pada hari yang akan datang. Dalam pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita hari berbahagia, betapa pentingnya bagi seorang mukmin untuk bisa mengendalikan lisannya. Betapa berharganya sebuah ucapan, betapa pentingnya menjaga kata. Peribahasa Arab mengatakan bahawa lisan itu bentuknya kecil akan tetapi besar dampaknya. Secara anatomi kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam struktur tubuh kita, lisan ditempatkan oleh Allah di anggota tubuh bagian dalam. Dia dikawal oleh mulut, bahkan dipagar oleh gigi, sehingga luar biasanya penjaga lidah itu. Karena kita sadar betul begitu ucapan keluar, maka dia laksanakan anak panah yang dilepas dari busurnya dan meleset dengan kencangnya, dan dia akan sulit untuk ditarik kembali ke busurnya. Maka di dalam Islam menjaga lisan menjadi terhadap sesuatu indikator nilai-nilai keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu tanda tanyanya adalah dia akan berkata yang benar. Kalau dia tidak mampu mengucapkan perkataan yang benar,
maka dia lebih baik diam. Maka di sini berlaku peribahasa diam itu emas. Betapa tidak semua ucapan harus kita lontarkan. Tidak semua perasaan harus kita sampaikan. Apalagi perasaan yang dibungkus dengan nilai-nilai kebencian. Apalagi di dalamnya ada nilai-nilai fitnah kepada saudara-saudara kita. Hari ini betapa kita dimanjakan oleh teknologi, perkembangan sosial media yang mudah kita akses di mana saja, sehingga terkadang kita tidak mampu mengendalikan diri. Ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita, yang tidak sesuai dengan selera kita, maka kita segera mengambil alat komunikasi kita lalu menuliskan kata-kata di sana. Terjemahan dari lisan yang kita aplikasikan dalam tulisan. Kemudian lahirlah perkataan-perkataan yang buruk, ucapan-ucapan yang justru menyakitkan, bahkan mungkin mengandung fitnah dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang jamaah yang berbahagia. Nasihat yang ketiga kata Rasulullah, jangan pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, walaupun orang yang kita anggap bisa membantu menolong kita itu teman dekat kita, kadang-kadang yang muncul adalah sebuah kekecewaan. Dulu mungkin kita pernah beranggapan alangkah kalau kita punya teman seorang pejabat, ketika kita bersama-sama merintis dari bawah, enaknya mungkin, dan dia melesat karirnya ke atas. Kemudian kita beranggapan teman kita akan bisa membantu kita menyelesaikan persoalan kita. Tapi kadang-kadang kekecewaan yang sering kita jumpai, orang-orang yang telah berada di puncak kejayaannya seolah-olah lupa dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Bahkan kadang-kadang ketika peluang-peluang bisnis sudah ada di depan mata, pada saat tinggal 1 detik lagi ada dalam genggaman kita, bisa saja berubah menjadi sebuah harapan yang sia-sia. Maka jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terimalah takdir dan pemberian Allah dengan keikhlasan dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang semua subuh yang berbahagia, demikianlah nasihat singkat pada kali ini. Semoga kita semua diberi keistiqomahan dalam beramal dan menjadikan nasihat Rasulullah sebagai ikutan serta pedoman terbaik sepanjang hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.